Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur berterima kasih kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat pagi hari ini. Itu semua karena Tuhan kita baik. Sepanjang malam yang sudah kita lewati, Tuhan pelihara jaga kita dengan luar biasanya. Sehingga pagi hari ini saya dan saudara boleh ada. Sebelum kita masuk di hari yang baru ini, sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Allah. Menjadi pedoman kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa, biar renungan firman Allah pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita masuk ke dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Tuhan yang kami imani dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang luar biasa yang sudah memelihara kehidupan kami, menjaga kami sepanjang malam yang sudah kami lewati Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan. Sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah renungan firman pada pagi hari ini boleh memberkati kami semua. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga yang siap mendengarkan firman-Mu. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan pagi hari ini saya ambil dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Puji nama Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat pertama dan kedua, kita diingatkan, kita diberikan peringatan warning daripada Tuhan bahwa kehidupan kita manusia ada waktunya, ada masanya. Ada begitu banyak manusia ingin berusaha hidup lebih lama lagi dalam dunia ini. Sebagai manusia kita tidak bisa menambahi ketika Tuhan sudah memberi waktu kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah memberi waktu kehidupan kita. Walaupun ada yang mengatakan ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi sebagai orang yang percaya kita harus imani bahwa kehidupan kita manusia ada masanya, ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Bahkan firman Allah berkata ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Menyadari akan kehidupan kita, menyadari bahwa hidup ini ada waktunya, ada masanya. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Bahkan dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 12, firman Allah berkata, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu malam yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Firman Allah berkata, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui sampai kapan kita ada dalam dunia ini. Mungkin hari ini kita bisa kuat, hari ini kita bisa ada sehat. Menjadi pertanyaan kita, bagaimana dengan hari esok? Tidak ada satu manusia yang tahu masa dan waktu akan kehidupan ini. Oleh sebab itu firman Allah berkata, kita harus ingat akan Tuhan dalam hidup ini. Bahkan dalam Kolose pasal yang ketiga, perhatikan ayat ini. Ayat ini mengingatkan kita, Kolose pasal yang ketiga, kita akan melihat ayat yang pertama. Kolose 3, ayat yang pertama, firman Allah berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita ketahui bahwa masa hidup kita terbatas. Waktu yang Tuhan berikan itu terbatas. Mari kita mau belajar untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang kekal. Perkara-perkara yang berbicara tentang keselamatan. Seringkali dalam setiap kehidupan kita, kita lebih fokus memikirkan hal-hal yang ada dalam dunia ini. Hal-hal yang ada dalam dunia ini yang tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Semua yang ada dalam dunia ini ada masanya, ada waktunya.
Dan pada satu nanti semuanya akan dihancurkan, akan dilenyapkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu sebagai orang yang percaya, ketika kita menyadari masa hidup kita, waktu kehidupan kita terbatas, mari kita mau lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Memikirkan perkara tentang keselamatan kehidupan kita. Kehidupan yang kekal itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Allah berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ayat 2, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Perhatikan ayat yang ketiga, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ini yang kita pikirkan. Ini yang harus kita fokus dalam hidup ini. Memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Perkara-perkara yang kekal. Perkara-perkara yang membawa pada kehidupan keselamatan. Oleh sebab itu pada pagi hari jemaat yang dikasih dalam Tuhan, jangan condong hati kita, fokus pikiran kita hanya dalam hal-hal duniawi. Tapi mari kita memikirkan hal-hal kekal, supaya kehidupan kita nanti seperti apa yang dijanjikan oleh Yesus Tuhan kita dalam Yohanes 15, kita akan hidup bersama dengan Tuhan kita. Puji nama Tuhan, biar dengan pagi hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang sudah mengingatkan kami Tuhan, bahwa setiap kehidupan kami ada masanya Tuhan, ada waktunya. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak tahu kapan waktu kami Tuhan. Bahwa kami ajar kami Tuhan untuk selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara rohani, kehidupan yang kekal, keselamatan bagi kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari yang lalu hati kami lebih condong kepada hal-hal yang ada dalam dunia ini. Pikiran kami lebih kepada hal-hal materi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bahwa kami, mampukan kami Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara, memikirkan perkara seperti apa yang Kau inginkan dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari keluarga Bapa dan Ibu Gembala, keluarga memberkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, bahkan seluruh staf pengerja yang ada, yang membantu pelayanan yang ada, pakai dengan luar biasa. Sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, sampai usia lanjut, diberkati, ditolong oleh Engkau Tuhan. Apapun pergumulan umat-umat-Mu Tuhan, Engkau yang bela, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan yang berat Tuhan, Engkau berikan jalan keluar kemenangan Tuhan. Biar di dalamnya Tuhan kami belum melihat Tuhan kebersamaan umat-Mu bersama dengan Engkau. Kami belum melihat sukacita ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, karena Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kami masuk di hari yang baru bersama dengan Engkau, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.